Nyawa Bella tak terselamatkan. Namun berkat Isabella, akhirnya Saleha bisa melihat kembali. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Kamis 3 Oktober 2024. Episode kali ini tentunya akan semakin seru karena nggak seru juga sih ya. Ada kejadian sedih juga yang menimpa Isabella karena di saat Isabella sudah mengetahui semua kejahatan Dita dan Gania tentang kesalahpahaman yang terjadi pada Saleha, Ibu Heni dan Nando, ternyata Isabella malah dijadikan tumbal dan malah dihabisi oleh Rianti dan Dita. Nah, di sini tentunya mereka ingin menutup mulutnya Isabella juga ya guys ya, karena kan memang selama ini Isabella lah yang sulit untuk mereka kendalikan. Ditambah lagi Isabella ini juga sudah mempunyai banyak kuasa lah, ditambah lagi kan Pak Rahmat sangat amat percaya juga dengan Isabella. Kemudian banyak hal-hal yang memang yang mestinya dirahasiakan oleh Ferdi dan juga Ibu Siska, tapi kan juga diketahui oleh Bella, karena kan memang sekarang Ferdi itu adalah adik kandungnya Bella dan Bella juga sudah mengetahui tentang itu semua. Tapi Bella nggak tahu nih niat busuk dari Ibu Siska tuh untuk apa menutupi jati diri dari Ferdi ini kepada Pak Rahmat. Jadi ya sampai sekarang walaupun Isabella sudah meninggal dunia pun ya Om Rahmat nggak akan pernah tahu kalau Ferdi itu bukanlah anak kandungnya. Dan rahasia-rahasia yang selama ini hampir terbongkar itu di hadapannya Bella ya tetap tertutup rapat, dan tentu ini akan menguntungkan bagi tiga nenek lampir, kemudian bagi Gania dan Ferdi. Tentu hal ini kalau Mimin rasa sih nggak adil banget ya guys ya, karena kejahatan nenek-nenek lampir ini selalu saja berhasil untuk ditutupi. Dan jujur ini tuh benar-benar Mimin rasa tuh nggak adil banget bagi Saleha dan Nando, karena penderitaan yang mereka rasakan sekarang itu tuh gara-gara tiga nenek lampir ini benar-benar sangat amat bertubi-tubi. Bahkan mereka berhasil membuat Saleha, Nando, dan Bu Heni jadi salah paham. Dan yang bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu ya cuma si Isabella aja. Dan Isabella ini di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, karena sudah kecelakaan kan ya, karena sudah kecelakaan gara-gara Bu Rianti, ternyata malah mengatakan permintaan terakhir dia aja, dia mau mendonorkan matanya untuk Saleha. Jadi ya bisa dipastikan kalau sebentar lagi Saleha akan bisa kembali melihat. Tapi dengan Saleha yang mendapatkan donor mata dari Isabella, tentu hal ini tidak akan membahagiakan lah kabarnya bagi Ferdi khususnya. Karena Ferdi ini kan tahu banget ya gimana rasa sakit yang dirasakan oleh Isabella setiap dia melihat kebahagiaan Nando dan Saleha, dan bagaimana rasanya Isabella ini sakit hati, bukan sakit hati sih, merasa cemburu dan merasa sedih lah, karena dia melihat lelaki yang dia sayangi malah bahagianya dengan orang lain. Dan ya selama ini Ferdi merasa kalau nggak ada tuh kebahagiaan bagi kakaknya, bahkan sampai kakaknya menutup mata juga atau meninggal dunia, yang dipikirkan kakaknya itu Saleha, bukan dirinya sendiri atau bukan kebahagiaan dia sendiri. Jadi Ferdi pastinya nanti merasa tidak adil banget nih apa yang sudah didapatkan oleh kakaknya ini. Sampai pada akhirnya Mimin yakin kalau Ferdi bakalan tahu bagaimana kebusukan dari orang-orang sekitarnya ini. Siapa sebenarnya dalang dibalik meninggalnya kakaknya ini juga. Nah itu tuh harus diketahui oleh Ferdi, karena Mimin gak mau nih kalau Ferdi ini dipermainkan terus-terusan oleh Rianti dan Dita, karena pastinya nanti Rianti, Dita, dan Gania ini akan berusaha untuk tutup mulut tentang siapa sebenarnya orang dibalik meninggalnya si Isabella ini. Kalau Ferdi tahu, wah habis banget tuh ya si Rianti ini. Jujur Mimin sangat amat berharap sebenarnya kejahatan Rianti ini bisa terbongkar secepatnya, tapi kayaknya agak sulit juga ya guys ya. Dan
pastinya alur ceritanya bakalan dipikir muter-muter terus-terusan lah. Karena jujur kalau alur ceritanya secepatnya dibereskan, ya pasti ya tidak akan ada alur cerita yang selanjutnya. Karena kan memang kejahatan dari Dita, Rianti, dan Ibu Siska ini saling berkesinambungan. Jadi kalau satu orang ketahuan, ya semua orang pasti ketahuan. Tapi ya nanti kita lihat aja deh gimana nih alur ceritanya yang akan dibuat oleh ibu penulis dari sinetron Saleha ini. Namun jujur dengan kematian Isabella ini sepertinya tidak akan menutup permasalahan sebelumnya, bahkan hanya akan menambah permasalahan baru. Karena meninggalnya Isabella dan dengan dia mendonorkan matanya untuk Saleha malah membuat kesalahpahaman baru di antara Ferdi, dan nantinya Ferdi akan lebih leluasa untuk menghabisi Saleha ataupun Nando. Karena kalian tahu kan gimana nih brutalnya si Ferdi ini untuk membalaskan dendamnya. Kalau dulu biasanya dia selalu bisa ditahan oleh Isabella, tapi kalau sekarang kalau nggak dia sendiri yang nahan diri, ya pastinya dia bakalan kelepasan. Mimin sangat amat yakin ya tentang itu semua. Dan entah kenapa sekarang itu alur ceritanya bener-bener enggak banget ya guys ya. Si Saleha juga sekarang masih salah paham lah dengan Ibu Heni. Begitupun dengan Nando, karena kan Nando masih berpikir yang membuat Saleha hanyut waktu itu ya Ibu Heni. Karena memang sependengarannya Saleha yang mengatakan atau yang mengajak dia untuk pergi itu ya Bu Heni. Makanya dia percaya, padahal itu semua kan ulah dari Ibu Dita. Namun entah kenapa Mimin sangat amat berharap sebenarnya dengan Dani, karena kan memang sebelumnya Isabella ini menghubungi Dani ya guys ya untuk pergi ke rumahnya Saleha secepatnya, karena dia ingin mempunyai dua saksi lah agar nanti dia bisa membongkar kejahatan dari Gania dan Ibu Dita yang memang sengaja membuat kesalahpahaman di antara Bu Heni, Saleha, dan Nando. Jadinya yang dia inginkan itu kan ya Nando, Saleha, dan Bu Heni ini gak salah paham, tapi dia malah dicelakai dan sampai meninggal dunia. Nah itu tuh hal yang benar-benar gak adil banget lah ya sebenarnya untuk Isabella. Tapi mudah-mudahan Dani nanti akan mencari tahu dan mencari keadilan siapa sebenarnya yang salah dan apa maksud dari Isabella waktu itu meminta dia untuk hadir di rumahnya Saleha untuk menjadi saksi. Apa yang akan dia inginkan, apa yang akan dia lakukan waktu itu kan sampai sekarang tuh si Dani tuh nggak tahu. Nah mudah-mudahan nanti Dani akan mencari tahu apa sebenarnya maksud dari chat Isabella ini, dan mudah-mudahan nanti Danilah yang akan berusaha untuk membongkar semuanya, membongkar kejahatan Dita, membongkar kejahatan Rianti, Siska, Ferdi, dan Gania. Karena sekarang mereka ini kalau udah bersatu tuh wah pasti bakalan kacau banget ya guys ya. Ditambah lagi dengan sekarang Ibu Heni yang akan tinggal bersama Ferdi yang sedang panas-panasnya juga nih. Kemudian Siska yang mudah sekali juga untuk memanfaatkan keadaan. Ibu Dita juga mungkin saja akan tinggal bersama dengan Ibu Siska, Ferdi, dan Pak Rahmat juga nantinya. Waduh, kebayang dong ya akan gimana perasaan Nando jika ibu dan bapaknya malah tinggal bersama orang-orang yang jahat seperti Siska, Dita, Gania, dan Ferdi di satu rumah yang sama. Dan sekarang kematian dari Isabella pun tidak ada artinya, tidak akan ada kejahatan yang terbongkar juga karena Isabella udah keburu meninggal dunia. Dan tentu hal ini sangat amat tidak baik bagi Saleha, Nando, Ibu Heni, Pak Darmawan, Bara untuk kedepannya. Sekarang Ibu Rianti ini mau apa lagi sih? Mau berusaha untuk mengusir Dita dari rumah dia? Ya percuma aja ya guys ya. Kalaupun nanti Ibu Dita masih tetap sudah tidak berada lagi di rumahnya Bu Rianti, ya tetap aja Bara tidak akan mau untuk tinggal di sana. Karena walau bagaimanapun Bara ini merasa ya ibunya ini masih jahat, masih tidak pantas untuk ditemani, masih tidak pantas untuk disayangi. Dan ya Ibu Rianti harus sadar dengan hal itu. Dan ya atau Bara
mau untuk tinggal bersama Ibu Rianti demi kebahagiaannya Saleha. Jadi ya kalau memang Bara ini sudah berjanji nih kepada Ibu Rianti atau mempunyai kesepakatan dengan Bu Rianti, dia mau hidup dengan Ibu Rianti asal Bu Rianti tidak mengganggu Saleha dan Pak Darmawan lagi, ya mungkin itu semua akan bisa terjadi. Tapi Bu Rianti kan gak akan pernah mau melihat Saleha bahagia kan. Jadi ya walau bagaimanapun janji dia kepada Bara, ya tetap aja dia tetap akan mencari celah untuk bisa menyakiti Saleha, menyakiti Nando, apalagi menyakiti Pak Darmawan juga. Karena kan dia manipulatif banget ya orangnya. Jadi ya percuma aja sebenarnya mau Bara tinggal sama Rianti ataupun tidak, ya tetap aja Bu Rianti tidak akan pernah bisa merubah sifat asli dia. Kemudian Budita pun juga begitu. Budita ini kan udah beberapa kali mengorbankan nyawa anaknya ya. Bahkan waktu itu Gania hampir diambil sama Madam, kemudian diselamatkan oleh Saleha dari uangnya Azam. Kemudian si Ferdi juga, kalau dia tahu nih tentang kebaikan kakaknya, dia juga bakalan sadar kalau ternyata kakaknya itu adalah orang yang baik ya, dan dia harus meniru sifat asli dari kakaknya. Karena kan sebenarnya dia mempunyai gen yang baik, tapi gara-gara dibesarkan oleh orang seperti Siska, ya jadinya dia menjadi anak yang brutal dan tidak bisa tahu mana yang baik dan mana yang benar. Padahal kan si Isabella ini tinggal di rumahnya Pak Rahmat hanya untuk mendidik Ferdi. Dia ingin Ferdi menjadi anak yang baik, tapi sayangnya Ferdi selalu saja, ya mungkin karena sudah terlalu lama dibesarkan oleh Ibu Siska, jadi dia nggak bisa berubah. Dan mudah-mudahan saja nanti anak-anak inilah yang akan menjauh dari semua orang tuanya. Nanti ya tinggal Siska sendiri, Dita sendiri, Rianti sendiri, dan kebayang dong ya gimana hidup mereka tanpa ada anak-anak mereka di sisinya. Udah gak sabar banget nih nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Dan mudah-mudahan nanti Saleha walaupun sudah melihat, dia tidak merasa bersalah ya guys ya dengan permintaan dari Isabella yang ingin mendonorkan matanya untuk Saleha. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.